ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا بيوتكم بقراءة القرآن زينوا بيوتكم بقراءة القرآن أو كما قال زينوا أصواتكم قراءتكم بأصواتكم. Ada beberapa redaksi dalam hadis Rasul yang mengemukakan bentuk perintah zayyinu. Zayyinu itu dari kata zayyana. Zayyana yuzayyinu zayyin. Zayyana artinya menghiasi. Menghiasi. Pertimbangan Pak Ustaz. Ya? Pertimbangan ya? Bukan. Ya. Zayyana asal katanya menghiasi. Berkaitan dengan Al-Quran ada dua paling tidak yang saya ingat. Pertama, zayyinu qira'atakum bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian bacaan kalian bi aswatikum dengan suara terbaik kalian. Ya. Nanti saya coba untuk tuliskan hadis ini, mudah-mudahan dapat kita pahami sebelum kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Minggu lalu kita sudah pertemuan yang kesekian kalinya membahas tentang misal, ajwa, naqis. Khususnya kita sudah banyak lebih detail membahas tentang ajwa yang pada asalnya terbagi menjadi tiga kan. Ajwa terbagi menjadi tiga pola. Tinggal lagi kita bagaimana kita memahami masing-masing pola sehingga ketika ketemu di dalam Al-Quran, oh ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ya, jadi kalau kita ambil tiga itu dihafal aja polanya. Pola yang dulu, kemudian yang kedua apa? Saro, yasiru, nakhofa, yakhofu atau nama, yanamu. Nah ini ketika dia ketemu dengan di mudhari'nya itu, oh ini berarti masuk di sini, ini masuk di sini, ini masuk di sini. Hari ini kita coba sedikit mengaplikasikan seluruh pelajaran bahasa Arab kita, baik yang berkaitan dengan huruf sahih maupun yang berkaitan dengan huruf sakit. Saya menyadari bahwa semakin hari level kita semakin tinggi. Ya namanya kalau sudah mendaki gunung itu semakin tinggi pendakian. Ada dua. Bukan saja mendakinya tambah tinggi, mendakinya sebenarnya sama aja dengan di awal. Tetapi mungkin energi kita sudah tambah terkuras dari bawah gitu. Ya. Jadi kalau saya memahami tadi ini, kalau sudah sampai di situ, sampai di titik nanti kita kecapean, mungkin kita break dulu gitu ya. Break dulu, disegarkan dulu, nanti kumpulin tenaga dulu, balik lagi gitu. Dengan memahami bahwa kapasitas kita semua tidak sama. Kapasitas kita semua tidak sama. Dan saya sangat berkomitmen agar mudah-mudahan ini kita semua ini di start dan di finishnya sama. Ya, jumlah di start dan finishnya sama. Artinya, saya khawatir kalau nanti diteruskan ada yang mungkin merasa berat akhirnya tidak kuat gitu. Ya. Kalau bukan saya mendahului Allah ya, kalau untuk menambah rasanya yang ikut tadabbur ini berat. Ya, kalaupun kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin, bisa aja kan gitu.
Karena kita jalannya sudah lumayan jauh ini. Ya. Jalannya sudah lumayan jauh. Jadi tugas saya ini yang sudah terkumpul sekian orang ini, saya berharap mudah-mudahan sampai ke finish semuanya. Nah, jangan ada yang terdegradasi lagi di jalan gitu ya. Memang ada finishnya Pak. Ya. Memang ada finishnya. Nah, finishnya dalam pengertian semampunya kita. Nah, kalau finishnya itu nggak ada finishnya sebenarnya. Ya, bahkan orang yang sudah sampai ke level badi, ma'ani, balaghah, ya, bayan dan sebagainya itu masih terus belajar, apalagi kita. Nah, yang saya sebut tadi batasnya tadi semampunya kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa absyiru inna hadzal Qur'an maktubatullah. Berbahagialah kalian, Quran ini hidangan Allah. Fata'allamu min maktubatih mastata'tum. Pelajarilah hidangan ini semampu kalian, gitu. Nah, bahkan minggu lalu saya sudah sebutkan, kita tinggal memahami semampunya itu dalam bentuk yang objektif atau dalam bentuk subjektif. Kadang-kadang orang ada ya udah saya cuma mampunya bisa baca ya baca gitu. Ya, saya cuma mampunya bisa begini ya sudah segini, tapi kemudian tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengolah kemampuan gitu. Dan ini bukan menjadi rahasia di bangsa kita, khususnya di umat Islam, bahwa ketika diajak untuk sedikit bersulit-sulit ya dengan Quran, itu jarang yang mau ikut. Contoh, kalau belajar Iqra banyak orang yang mau ikut, betul? Tapi kalau sudah nanti mau dinaikkan lagi, nanti levelnya lebih tinggi, yuk kita betulin yuk tajwidnya, makhrajnya, ini irfa, ini idgham, ini izhar, ini iqlab. Mendengar begitu aja dari momen duluan. Ya, gitu. Ya udahlah, yang penting kan Allah Maha Tahu. Nah, gitu biasanya kebanyakan. Ya kan itu dalilnya. Ya udahlah kan yang penting Allah Maha Tahu gitu. Itu pembenaran itu namanya ya. Itu pembenaran. Jadi ketika diajak untuk lebih dalam dikit, biasanya disitulah saringannya di situ, bermainnya saringannya, dokternya di situ, kualitasnya di situ. Ya, jadi insya Allah mungkin Sabtu depan kita balik lagi ke semula. Semula kita surat apa kemarin? Muzammil ya? Terakhir Muzammil. Sudah selesai. Al-Mudaththir, Al-Muzammil sudah selesai. Berarti lanjutannya. Kan kita naik ke atas ya? Oke. Ya. Tapi tetap tadaburnya dalam artian kita berusaha untuk membangun satu pola. Ya, membangun satu pola ketika membaca Quran, menerjemahkan Quran itu dengan pendekatan bahasa. Karena berkali-kali saya sebutkan, kalau kita sudah memahami bahasa, minimal kita sudah dapat dan ngerti setengahnya. Ya, kalau disebut ke 100, kalau kita sudah punya modal bahasa, minimal kita sudah dapat setengahnya. Nah, setengahnya tinggal kita baca tafsir gitu ya. Tinggal kita baca yang lainnya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ingin sampaikan ada 2 hadis tadi. Bismillah.
Ada dua perintah kan? Zayyinu. Salah. Ininya yang harus di. Mau ke sono ini nggak nyampe. Ininya yang harus di. Kayaknya ada yang kurang. Ininya yang harus di. Oh, betul sini ya. Ada dua perintah di depannya sama-sama zayyinu. Zayyinu. Sekarang kita bahas itu dulu. Ini tanda waw alifnya menuju kepada apa ini? Jamak. 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 Kalau dalam perintah jamaknya berarti siapa sih? Kalian. Kalian, keren. Ya, kita masukkan sini dulu. Ini berarti dari kata zayyana. Sedangnya Yinu. zayyana yuzayyinu. Nah, kalau kita sampai di situ masih lancar. Ketika biasanya masuk di masdarnya, apa masdarnya? Nah, ketika kita sudah masuk ke pola satu selanjutnya itu ragu, balikin ke rumus. Rumusnya berarti apa nih? Tasdid di tengah kan? Fa'ala. Kan itu? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan. Jadi kalau tadi oke, zayyana yuzayyinu, mantap. Lancar gitu. Tapi ketika nanti kita masuk ke masdar, masuk isim fa'il, isim maf'ul, misalnya kita kebingungan, ibu jangan paksain ini dulu, jangan paksain ini. Balikin ke pola. Pola yang paling gampang diingat, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun fa'il. Kan gitu? Paham maksud saya? Ini cara menyelesaikan. Kadang-kadang kalau kita ini dipaksa-paksain gitu, iya dipaksa-paksain di masdarnya, tapi polanya sendiri kita masih belum ingat. Kembalikan ke pola dulu. Zayyana yuzayyinu, kalau tadi fa'ala yufa'ilu taf'ila, berarti masdarnya Tazina. Kita sebut dulu ya. Taf'ila. Kan di sini kita yang bingung tadi. Iya. Balikkan ke sini. Berarti tazyina. Nah, apa yang Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini? Jadi kalau ketemu seperti itu, kita coba ini diurai dulu kan, sehingga nanti sampainya zayyinu. Nah, ketika ketemu seperti ini, jangan langsung ke zayyinunya saja. Kita urai dulu ini. Dibiasakan pola ini. Ini cara memurojaah pola itu situ.
Jadi setiap kali kita baca Quran pada dasarnya terus memurojaah. Nah, ketika mentoknya tadi biasanya di sini di masdarnya ini mentoknya. Kalau contohnya sallama sedangnya yusallimu, nawwaro, kallama, yukallimu. Coba kalau yukallimu masdarnya jadi apa? Takliman. Jadi artinya tetap saja di sini masih agak seret kan di sini. Nah, makanya tadi harus tahu dulu kembalinya kemana, polanya mana. Nazzala yunazzilu. Tanzilan. Ingat kalau kita temu surah Yasin, Tanzilal Azizir Rahim. Tanzil masdar dari nazzala. Kalau zakkaro yudzakiru masdarnya tazkiran. Zakkaro yudzakiru tazkiran. Oke, sudah 3. Berarti yang kita garis bawahi di sini nih di masdarnya, balikin ke sini. Isim fa'il zayyana yuzayyinu tazyina. Kalau tadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, mufa'ilun mufa'alun. Berarti kalau zayyana muzayyinun muzayyinun. Ambil dari mudorik. Muzayyinun 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 muzayyin muzayyin. Sekarang masuk perintahnya zayyin. Zayyin. Kita berhenti situ. Kalau larangannya la tuzayyin. Nah, selesai kita sampai sini karena kita pengennya ini, menuntaskan ini. Zayyin berarti kan perintahnya hiasilah olehmu, hiasilah olehmu. Kalau yang disuruh 2 orang, zayyina, kalian zayyinu. Kalau perempuan, zayyini, zayyini. Kau perempuan 2 orang, zayyina. Kalian balik lagi. Zayyinna. Nanya beda. Zayyinna. Sekarang sudah tahu zayyinu tadi artinya? Hiasilah oleh kalian. Hiasilah oleh kalian. Kedua, buyutakum. Buyutakum ini kan asalnya idhofah. Idhofah isim sama masdar. Buyutukum asalnya. Buyutukum. Isim pertama berakhirnya harus kan? Isim pertama barunya harus
Nah ini karena ini domir, yakum tidak berubah. Kayaknya tegak. Padahal ini pelajaran awal-awal. Lakum dinukum, betul? Dinukum waliyadin, dinukum. Nah dinuknya itu harus u disambung dengan kata ganti dinukum. Itu aslinya. Jadi idhofah menggabung dua kata jadi satu. Kata benda pertama tidak boleh pakai alif lam, baris akhirnya u. Disambung dengan kata benda kedua. Kalau kata benda keduanya bukan kata ganti, kata benda keduanya pakai alif lam, baris akhirnya kasroh. Kok kayak mentah. salah perem kali ini mah. Gelombangnya belum disetel. Belum. Ini belum, kayaknya belum. Connect. Frekuensinya belum nemu nih. Ya. Frekuensinya. UHF ya, UHF. Jadi yang ingin saya perlihatkan dari hadis ini dengan satu hadis yang pendek saja itu kita sudah membongkar banyak. Ya, membongkar semua tadi. Perintah kebongkar. Dari kata apa dibongkar, ini dia yang tasdid di tengah. Kedua, buyu takum itu berasal dari kata apa, terdiri dari apa. Oke, idhofah masih ingat udah frekuensinya dinyambung belum idhofah? Sudah ya? Menggabung dua kata menjadi satu. Dua kata yang digabung itu ada dua. Ada kata benda dengan kata benda, ada kata benda dengan kata ganti. Ini kebetulan kata benda dengan kata ganti. Sehingga kita bahas idhofahnya cuma sampai di sini aja. Kalau ini kan tinggal ngikuti, kalau hum ya hum. Kalau na ya na kan gitu. Nah bahas ininya nih, baitu, buyutu. Nah karena di dalam ayat ini di dalam hadis ini dia menempati sesudah perintah. Setiap sesudah perintah dia menempati posisi objek. Nah, berarti maf'ul bih. Enggak boleh zayyinu buyutukum, enggak boleh. Sekarang coba kita buat dalam bentuk lain. Kalau bacalah apa? Ikra. Kalau bacalah oleh kalian? Ikra juga. Ikra. Tubuh. Ikra. Kalau ikra kan berarti disuruh, maaf saya suruh satu orang nih, saya suruh Pak Edi ikra. Kalau saya suruh bapak-bapak banyak, ikra'u. Sedikit aja diubah bunyi. Ikra, ikra'a, ikra'u. Ulang. Ikra, ikra'a, ikra'u. Ikra'i, ikra'a, ikra'na. Udah nyambung? Oke. Uktub, coba uktub. Apa uktub? Tulislah. Uktub. Satu orang, kalau dua orang? Uktuba, kalian? Uktubu, engkau perempuan? Uktubi, dua? Uktuba, kalian? Uktubna. Oke, lagi ijlis. Ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Berarti ini bukan 6, cuma 5. Yang 2 orang laki dan perempuan sama kan? Unsur, tolonglah. 1 orang, 2 orang. Unsuro, kalian? Unsuru, kalian dulu. Engkau perempuan? Unsuri, 2. Unsuro, kalian perempuan? Lagi iftah, 2 orang. Iftaha,
Kalian? Iftahu. Engkau perempuan? Iftahi. Dua. Kalian perempuan? Cukup? Cukup tak begitu? Tadi saya bilang bacalah oleh kalian, berarti iqra'u. Bacalah oleh kalian buku kalian. Tinggalin dulu iqra'nya, buku kalian dulu maksudnya. Buku kalian itu berarti dua kata kan? Dua kata digabung jadi satu, berarti idofa. Nah, buku apa? Kitabun. Kalian? Kum. Berarti kalau digabung kita buku. Itu aslinya kita buku. Karena di depannya ada perintah 100. Paham? Ini nggak boleh. Iqra'u kita buku nggak boleh karena di sesudah ada sesudah perintah. Balik dari. Iya Pak. Kalau kita baca Al-Quran Pak, terus ketemu kesulitan di sini, akhirnya kita bahasa saja Pak ya. Yang kita ulang-ulang bukan maknanya itu. Jadi gimana mengatasi itu Pak? Karena ini juga belajar, sana juga harus tahu gitu. Iya. Jadi memang tadinya kita buat semacam tahapan lah ya. Ya. Tahapan. Tahapan itu artinya begini. Kita nggak mungkin masang pelapon. Kalau kayu ring-ringnya itu belum pasang, kan gitu. Dengan demikian, pikirkan dulu soal pelafonnya, atapnya, dan plafonnya. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana masang ringnya dulu, strukturnya dulu. Ya. Bisa pahami? Ya. Nah tadi kita ingin memahami makna Quran, mentadabbur ayat Quran. Ya. Tapi kita kesampingkan dulu itu karena nggak mungkin itu kita dapat dengan baik kecuali melalui bahasa. Gitu. Kalau jalan pintas Pak, mungkin ada ruginya juga ya. Kita tahu artinya ini, itu tidak usah mikirkan yang struktur gitu. Memang akhirnya lama-lama lupa juga struktur kalau kalau cuma tahu arti tapi tidak tahu struktur itu nilainya di sini beda Pak. Ya sekarang kita ingin dapat nilai lebihnya tadi. Tapi toh kalau kemudian memikirkan struktur lantas kita mumet. Paham nggak manajemennya? Ya, kalau tadi saya berharap dapat 20, tapi karena kayaknya mumet, ya udahlah dapat 5 nggak apa-apa daripada 20 enggak, 5 juga enggak gitu. Ya, jadi ada kita yang tahu kapasitas kita, di mana kita harus main. Saya juga tidak semuanya struktur ini ngerti. Yang nggak ngerti ya udah samina wa ta'na, sambil nanti pelan-pelan, sambil pelan-pelan mudah-mudahan ntar ketemu alasannya. Kadang-kadang saya berhadapan dengan kendala bahasa, katanya dengan orang, kadang-kadang juga belum tentu jawabannya bisa kita pahami, gitu ya. Sehingga kadang-kadang mau nggak mau memang kebanyakan saya ketemunya otodidak lagi. Buka ini, oh ini ternyata, nah itu. Jadi pakai manajemennya tadi. Kalau kita tidak dapat 20, jangan buang yang 5. Ya? Gitu. Jadi kita ngambil 5 karena kita tidak dapat 20, tapi syukur-syukur dapat 20-nya gitu. Nah ini untuk jenjang situ. Zayyinu buyutakum. Jadi kalau digabung artinya hiasilah oleh kalian. Ini kalau begini ini biasanya dalam mut ini pakai oleh kalian ya. Bahasa Indonesianya hiasilah oleh kalian buyutakum, rumah-rumah kalian. Rumah-rumah kalian biqiraatil Quran. Biqiraatil Quran. Kalau ini tadi adalah idhofah, maka ini juga idhofah. Bi nama huruf jar. Bi huruf jar. Berarti qiraatil Quran ini
majrur. Majrur yang terdiri dari idhofah. Oke. Ini saya rasa kalaupun saya jelimetin nggak akan mumet insyaallah. Karena ini ngulang-ulang. Ya, ini bukan materi baru. Itu asalnya qiraatul Qur'ani, kan gitu? Qiraatul Qur'an, idhofah, dua kata digabung jadi satu. Qiraatul Qur'ani. Karena di depannya ada harfu jar, maka jadinya qiraatil Quran, bi qiraatil Quran. Jadi yang dipengaruhi oleh huruf B-nya ini hanya ini. Ini karena jarnya. Kalau ini bukan karena jar, ini karena ini karena idhofahnya. Idhofah dari awal ya. Sudah aslinya begitu. Boleh al dan kasroh. Iya. Jar ini kuat kan? Paling kuat jar. Nah, coba kita rasakan tadi bedanya ya. Kita yang tahu dari terjemahan dengan kita tahu melalui proses ini, bedakan di sini. Nah, gitu. Kita ingin dapat lebih tadi, tapi kembali lagi, kalau seandainya pengen dapat lebih ternyata kok berat, ya wes, ambil yang sedikit. Tapi saya yakin bagi kita nggak mungkin semuanya begitu. Pasti ada yang dapat 20-nya, mungkin ada yang lebih gitu. Karena tingkat kesulitan bahasanya tadi beda. Alhamdulillah kita sudah punya alat sedikit. Yang kedua, zayyinu qira'atakum bi aswatikum. Coba perhatikan, polanya sama nggak di atas dengan di bawah ini? Bi aswati. Sama kan? Sama ya. Sini bi qira'atil Quran. Ini kan idhofah isim dengan isim. Ada huruf jar. Berarti bi huruf jar, qira'atil Quran majrur yang terdiri dari sama jawabannya sama ini. Idhofah ada jar. Ada domir, Bi hafujar. Aswatikum ini adalah majrur yang terdiri dari idhofah. Berarti asalnya sebelum dimasuki bi jadinya apa ini? Aswatukum. Betul? Ya, Pak. Nanti baru kita cari aswat itu jamak dari saut. Jamak taksir dari saut. Saut artinya suara. Sautul. Ini suara kalian. Ya. Jadi berarti dengan suara yang masuk di sini suara terbaik. Dengan suara terbaik kalian. Apa yang ingin kita perlihatkan dari dua contoh ini? Kalau format yang di pertama tadi sudah dapat, ini tinggal kita lihat sama nggak? Sama. Oh berarti sama di sini. Ya sudah bisa jawab. Bi hafujar aswatikum majrur. Aswatikum itu adalah idhofah. Idhofah isim dengan domir. Nah sekarang kita masih di sini lagi. Qira'atakum.
qira'atakum. Idhofah juga. Isim dan domir. Idhofah juga isim dengan domir. Isim dengan domir. Mengapa dia menjadi fathah? Karena sesudah amr. Berarti aslinya itu apa itu? Qira'atukum. Qira'atukum, bacaan kalian. Qira'ah artinya bacaan kan? Qira'atukum, bacaan kalian. Berarti kalau zayyinu qira'atakum, Hiasilah bacaan kalian. hiasilah oleh kalian bacaan kalian bi aswatikum, Dengan suara yang terindah. dengan suara terbaik kalian. Sawt tadi bi aswatikum, dengan suara terbaik kalian. Jadi sebenarnya kalau mau ada sekolah vokal itu sebenarnya kalau ini buat ini. Iya. Nah, sekolah vokal itu kita di dalam madrasah. Belajar makhraj, belajar tajwid, Tahsin. ya tahsin, ya kan? Siap. Baik. Fahim. Insya Allah. Itu tengah itu. Bandingin pola atas sama bawah sama kan? Ya. Dapat satu. Domir dengan itu. Ya. Saya kasih satu lagi. Saya dari Ahad, hari ini hari pertama ngajar. Sakit ya. Iya, di rumah 4 orang yang kena, kenapa saya yang agak lama? Gitu. Sampai sudah jenuh juga di rumah. Bahkan terakhir itu Selasa, Rabu, Kamis Zoom aja saya nggak kuat. Iya, Zoom aja saya nggak kuat. Meriang, kemudian batuk, tapi batuknya kadang-kadang sejam sekali datang batuknya. Cuma kalau batuknya itu bisa sampai 1 menit baru kelar. Tapi nggak sering-sering. Habis itu bawa ke dokter, ternyata sampai mungkin pengaruh sakitnya juga sampai darah saya 174. Memang dari dulu udah 160 saya. Dari pertama COVID waktu vaksin, nah itu baru ketahuan. Tinggi ini 160. Nah setahun kemudian saya ke dokter juga karena flu juga 160. Nah sekarang jadi 174. Bawaan tinggi begitu. Tapi nggak pusing Pak Ustaz? Pusing nggak? Cuma batuk dan badan agak meriang. Habis itu yang sekarang menjadi lemasnya itu adalah ini apa? Ini ulu hati ini sakit. Saya makan pagi sarapan buah juga, nasi bubur juga, siang, iya. Minum madu gitu. Tapi kenapa ini kok kayak? Ya bayangin aja kalau ngezoom nggak bisa coba. Dan ini keringat dingin nggak berhenti-berhenti, baru kemarin aja tuh di hari Jumat kemarin. Tapi saya oleh ibu-ibu ya Ustaz ya adalah libur aja dulu. Padahal sudah mau dari kemarin, tapi memang masih lemas gitu. Nah sekarang udah agak ada keringat. Ini nggak berhenti-berhenti sampai 2 baju, 3 baju sehari kaos. Ini masih lemas tapi sudah tidak seperti biasanya lagi. Ya, maka agak sering-sering pegangan. Asal ketemu santri semangat Pak. Semangat, iya. Ini membuka ini kita kan. Kalau di rumah kan yang kelihatan itu aja. Iya kan? Makanya obat saya ya ngajar. Obat yang paling efektif itu ngajar.
Oke, masih dalam pola ini dengan format yang sedikit beda. Dalam surat Al-Ghasyiyah, ini kata hadis ya. Sekarang saya bawa ke ayat. Konteksnya kita masih mempelajari pola. Al-Ghasyiyah ayat ke-21. Apa pelajaran bahasanya yang kita dapat ambil, itu yang saya maksud ya. Apa pelajaran bahasanya yang kita dapat ambil? Ini perintah. Ini isim Fa'il. kalau fa'il. Berarti di sini dari pola yang sama dengan ini tadi kan ini. Ya. Zakir berarti sama dengan zayyin kan? Ya. Kawan ini perintah untuk satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Berarti dari kata apa itu? Zakar. Zakar. Maksudnya yuzakiru. Masdarnya tazkir atau tazkiran. Isim fa'ilnya muzakkirun. Isim maf'ul muzakkarun, perintah. Zakir. Ketemu kita zakir, sekarang kita sambungin lagi. Allahumma zakirna. Ketemu? Apa artinya zakirna? Ingatkanlah kami. Zakirna, ingatkanlah kami. Ajarkan kami. Alimna. Wow, keren. Ajarkan kami, ingatkan kami. Alimna wa zakirna. Innasina. Jika nasina kami lupa. Udah percakapan sehari-hari. Ajarkan kami, ingatkan kami jika kami lupa. Nah sekarang dari perintah bergeser menjadi isim fa'il. Ini mengapa di sini antar? Muhammad satu. Ya, karena di sini satu kan? Itu nggak maksud saya? Kalau di sininya saya ubah menjadi ini, berarti di sini jadi apa? Keren. Udah itu. Yang 6 tadi. Kalau sudah di sini antum, di sini boleh ini tunggal apa jamak nih? Muzakir ini tunggal apa jamak? Tunggal. Kalau jamaknya berarti apa maksudnya? Muzakkiruna. Kan untuk jamak tinggal tambah waw nun atau pakai ya nun. Siap? Kita latih. Ini agak lengkap.
Tapi kembali lagi bahwa ini lebih sulit daripada yang kita dapati di Quran, karena dalam Quran kita bukan membuat, cuman memahami yang ada. Ini lebih rumit membuat, ya, mengembangkan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama, sesungguhnya hanyalah anta, engkau. Gitu. Ini karena di sini zakir, atau dibalik. Di sini zakir karena di sini anta. Mudzakir, yang memberi peringatan. Ini juga tunggal. Sekarang misalnya kita buat dalam bentuk jamak. Ya, jamak Pak. Ya. Pajak. Ininya aja saya ubah coba. Misalnya di sini jadinya antum. Ya. Ini inamanya tetap. Nama apa inah Pak? Inama. Inama ya. Ini maya. Ya. Ya. Inama. Berarti di sini apa jadi? Fadzakiru. Pajak karena perintahnya. Kan gitu. Alif ya. Fadzakiru innama antum Mujakiruna. Kali-kali ngerti. Enggak ngerti terus. Sekarang saya ganti antumnya dengan antuma. Antuma. Innama. Fadzakiro. Fadzakiro. Kayak gini? Pakai alif. Innama antuma. Ni. Kalau dia tidak ada huruf jar, dia bukan majrur. Kan ada dua kan, ani dan ina. Keren. Bukan ani dan ina, bukan ani dan aini. Nah, kalau ini kan jamak ini. Ini. Apa yang ingin saya sampaikan, jadi dari ayat ke-21 surah Al-Wasyah ini kita bisa kembangkan. Jamak ya Ustaz. Iya. 1, 2 jamak kan ini? 1, 2 jamak. Yang pertama, yang kedua ini. Kedua jamak. Iya kan? Kedua jamak. Dua. Ini kan tunggal, ini orang 2 orang, musanna. Sudah dapat begini, ini kan berarti ini diacaknya bisa jadi 6 kan ini? Karena perintah kan ada 6. Lihat ubahnya jadi 6 ini. Nah setelah kita ubah jadi 6, sekarang kita bergeser, jangan kata zakir lagi, cari kata yang satu pola sama zakir. Zayin tadi. Sahabat, ini zayinu. Zayinu. Kita taruh zayinu di sini. Di sini. Innama antum. Kan itu? Zayyinu.
Innama antum di sininya muzayyinuna. Zayyinu. Innama antum muzayyinuna. Zayyin. Zayyin. Kalau satu orang berarti zayyin. Innama anta muzayyin. Sekarang saya ubah lagi dengan allama. Allama, mengajarkan. Ajarkanlah. Alim. Sesungguhnya engkau adalah sesungguhnya engkau hanyalah pengajar. Anta mu'al. Berarti isim fa'il dari sini dong. Alim, ajarkanlah. Innama, sesungguhnya hanyalah anta, engkau, mu'allim, pengajar. Kalau kalian alimu. Terus innama antum mu'allimuna. Gampang banget. Kalau pelan-pelan bisa. Bisa. Kalau kedua alamani innama antuma alamani. Kedua ya. Berarti kan tadi kan kita sudah ulang-ulang tadi sampai berapa kali itu yang perintah 6 kan? Ya? Alim, alima, alimu, alimi, alima, alimna. Salim, salima, salimu, salimi, salima, salimna. Nawir, nawiro, nawiru, nawiri, nawiro, nawirna. Wah, ini agak lengkap ini. Ini boleh dibuat format, ibu bisa latihan nanti di rumah. Tapi ingat, perubahan perintah mengubah di sini, ya kan? Ketika perintahnya berubah, bukan zakir lagi, maka berarti di sini bukan anta lagi. Sesuaikan lagi dengan sini. Sudah paham perubahan ini? Terakhir. Nawwar. Apa artinya nawwar? Menyinari. 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 Bukan menyinarkan kok. Bukan. Jadi i ya. Menyinari, memberikan sinar boleh. Tapi kurang enak kalau begitu. Menyinari. Sehingga kalau perintahnya nawwir. Nawwir. Apa artinya nawwir? Sinarilah. Sinarilah. Nawwir, sinarilah. Sesungguhnya engkau hanyalah yang menyinari. Innama anta munawwirun. Kalau kita ubah menjadi kalian, nawwiru. Innama antum munawwiruna. Munawwiruna. Ya, lumayan lah ada satu dua ganggu, saya sudah senang. Walaupun belum semua ya, satu dua yang ganggu aja saya sudah senang. Iya. Nawaroni munawwar. Tanya Pak. Ya Pak. Kadang-kadang di rumah itu belajar sendiri atau berusaha mendalami gitu, ada kesulitan juga. Mungkin ada petunjuk dari Bapak, Ibu apa yang mungkin bisa dipegang. Sebenarnya begini Pak, buku itu banyak, ya buku itu sangat banyak, tapi yang dengan apa yang solutif seperti ini saya
belum, saya berani mengatakan belum nemu. Ada bapak yang bikin. Karena semuanya tadi ya, saya dulu awal-awal belajar bahasa Arab juga begitu. Tanya buku ini, jawabannya rata-rata sama. Ya wes, setiap kali ke Gunung Agung, setiap kali Wali Songo saya beli semua. Ternyata kadang-kadang ada yang buku sama, covernya beda. Iya, covernya beda, buku isinya sama rupanya. Ada lagi yang kadang-kadang penulisnya beda tapi isinya sama. Ini yang jiplak-jiplak. Ya, jadi, nah ketika kita mengembalikan ke Quran tadi, itu nggak ada itu yang seperti itu. Paling seperti kemarin kalau udah belajar bahasa, pasti bahasa Arab terdiri dari 3 isim, fi'il, huruf, ya kan? Langsung yang domir isim itu apa? Salah satulah isim domir, huwa, huma, hum, iya, huma, humna, anta, antum, antum. Ya gitu. Jadi kesimpulannya itu harus dimatengin dulu, baru nanti disimpulkan dapatlah menjawab segala persoalan yang ditemukan ini. Nah, saya menyederhanakan baik dari hadis maupun Quran tadi, kita buat format jadi sehingga melihat satu di antara keindahan Quran itu kan gitu. Nah, kalau tadi misalnya kita mau mengatakan berilah pelajaran karena kamu adalah orang yang memberi pelajaran. Iya? Sinarilah, terangilah karena engkaulah orang yang menerangi. Nah, misalnya, kita pakai pola-pola Al-Ghasyiyah ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakir. Kalau bahas Al-Maidah ada warna sama pula Sama. Nah, jadi yang saya harapkan nanti, karena apa? Ini mungkin seperti ini ya, karena pola saya belajar itu begitu. Ya, yang saya ini tadi kita garis bawahi, kita olah. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Warzuqna apa maknanya? Ini apa nih? Apa kan? Nah, kami juga mana kami? Nah, panjang. Oh ya, panjang kami ya. Ini siapa? Ibu-ibu. Sekarang kita olah dulu. Kalau wa-nya dibuang, alifnya dibaca apa? U kan? U. Nah, sekarang kita uji dulu benar atau salah. Itu kata dasarnya rozako. Sedangnya yarzuku. Berarti mudhari'nya yarzuku. Ketika mudhari'nya yarzuku, maka perintahnya adalah alifnya barisnya dom. Yaktubu uktub. Ya itu. Yaktulu uktul. Yarzuku urzuk. Iya kan? Nah, ketika ditambah wa, alifnya sudah tidak dibaris lagi. Dan bagi kita harusnya kita tahu kalau wa dibuang, alifnya jadi baris apa? Cara mengetahui barisnya dari sini nih. Jadi kalau diterjemahkan warzuqna, apa artinya? Dan berilah rizki kepada kami, kan gitu? Dan berilah rizki kepada kami. Pada saya atau pada kami?
Menurut kami. Nah kami. Ibu lupa. Hah? Ada antanya. Anta engkau. Engkaunya ke sini nanti. Karena kami. Warzukna, berilah rizki kami. Wa anta, dan engkau khairur raziqin. Ini isim fa'il kan? Isim fa'il dari kata rozako. Kalau satu yang memberi rezeki, rozikun. Di sini jamak khairu, sebaik-baik yang memberi rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki. Wa anta khairur raziqin. Di sini tunggal Pak, kenapa di sini jamak? Gitu dia. Ya. Kalau menyebut sebaik-baik hanya satu orang belum baik namanya. Paham nggak maksudnya? Kan yang memberi rezeki banyak nih, yang memberi rezeki banyak. Maka Allah sebut khairur raziqin, sebaik-baik dari yang memberi. Paling baik. Ya, paling baik dari yang memberi rezeki. Maka di sininya bentuknya jamak. Sama jadi pola lagi. Ini lebih sederhana kan, ini pola 3 huruf asli. 3 huruf kan rozako. Kalau yang tadi kan 4 huruf. Kesimpulannya, setiap kita jeli, kalau kita jeli ketemu yang tadi yang asik-asik yang sudah masuk dalam pelajaran kita begini, nah jadikan ini pola. Ya. Itu cara memudahkan tadi. Khairul raziqin. Khair bukannya apa fa'il yang komparatif, Pak? Iya, isim tabdil, Pak. Isim tabdil. Iya, isim tabdil. Ya. Khair. Itu contoh khairu, syarru. Itu contoh-contoh isim tabdil. Setelah khair itu untuk sebaik-baiknya atau yang paling itu harus jamak itu. Iya. Bukan harus jamak. Jamak atau tidak jamak tergantung ke sesudahnya. Tergantung kata sesudahnya. Maaf, kata sebelumnya maksud saya. Kata sebelumnya, ya. Khairu itu, Pak. Iya. Kalau khairu itu tinggal Kan lebih baik kan, Pak? iya. Kapan berarti ya? Kalau bahasa kan ahsanu amala. Nah, di sini ada kata yang tidak dituliskan. Kan tadi wa anta dan engkau, sedangkan engkau, sementara engkau khair, sebaik-baik, raziqin, sementara di sini anta satu, raziqinnya jamak. Ya. Nah, di sini ada kata sebaik-baik dari yang memberi. Berarti setelah khair itu harus jamak itu, Pak. Saya bandingkan dengan kharuminan naum. Lebih baik gitu, Pak. Enggak, kalau tidak ada ketentuan begitu. Enggak ada ketentuan. Jadi ini khair yang ke sini enggak ada iniannya. Ya, supaya nanti jangan ini. Karena isim tabdil itu kata benda yang menunjuk kepada tingkat lebih, baik nanti tunggal maupun jamak. Itu di sini qadarullahnya jamak. Tapi pertanyaannya mengapa jadi jamak kan gitu tadi? Ya. Padahal di sini anta engkau. Gitu. Dan selalu disebutkan di dalam Quran seperti itu. Jadi kalau disebut ada yang meyakini yang memberi rezeki, oh saya dikasih rezeki oleh si A, saya kasih rezeki oleh si A gitu. Ada banyak keyakinan orang tentang ada yang lainnya yang memberi rezeki, maka disebut anta khairur raziqin. Engkau sebaik-baik dari yang sekian banyak memberi rezeki.
Fahim? Banyak paham? Iya Pak, hari ini banyak. Dirapikan untuk nanti dapat di latihan. Iya? Kayaknya lebih masukkan ini. Langsung. Untuk Ya? lebih enak ini dari masuk. Saya nggak masuk. Berarti insya Allah Sabtu depan kita masuk ke sesudah surat Al-Muzammil. Al-Jin. Wow, keren. Ya? Kita masuk surat Al-Jin ya. Jin. Sebelum berakhir sedikit bertanya, kalau khoirnya itu diganti menjadi ahya, wa anta ahya rozikin, seperti ya arhamar-rahimin. Seperti kalau bentuk ininya ada khair itu akhyar itu isim tafdilnya, tapi dalam penggunaannya baik dalam Quran maupun hadis kita jarang temukan itu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi kan kalau polanya kan akbar bukan gitu. Nah, khair berarti akhyaru gitu. Ya. Seperti ya arhamar-rahimin. Nah, arhamu ya kan? Ya arhamar rahimin. Kita lagi lina berluakum, ya berluakum, ayyukum ahsanu amala. Jadi isi tahdid itu ada beberapa, ada pola akbaru, ada pola syarru khairu. Kan syarru khairu itu juga isim tahdid. Ya. Oke. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.